Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang sejarah internet, pengertian internet, dan konsep internet. Sebelumnya perkenalkan, kami yang beranggotakan saya sendiri Fadila Rahma Fauzia, lalu ada Restu Amarullah, lalu ada M. Badrut Tamam, ada Mbak Filda Nasta, Ratriana Gusnia, Mai Ariana, dan yang terakhir ada Mbak Dwi Cahyanita Adiningsih. Berikut penjelasan dari kelompok 1. Izinkan saya menjelaskan terkait sejarah internet. Jadi, awal terciptanya internet itu pada tahun 1969 yang diciptakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, di mana Departemen Pertahanan Amerika Serikat ini memiliki proyek yang bernama ARPA, yang kemudian proyek ini, ARPA ini kemudian berganti menjadi ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network. Nah, tujuan dari pembentukan internet ini awalnya itu untuk kepentingan militer saja, karena mereka tuh ingin tahu bagaimana cara menggabungkan komputer satu dengan komputer lainnya agar bisa tersambung, agar mereka itu tahu ketika ada serangan nuklir, karena pada saat itu sedang ada perang militer. Nah, ARPANET ini itu pernah kewalahan sehingga akhirnya dari ARPANET kemudian dibagi menjadi dua, ada MILNET dan juga ARPANET. Nah, dari sejarah tadi itu ada tokoh-tokoh yang terlibat, diantaranya ada Abhay Busan, ada Tom Truscott, ada French Telecom, ada Jarko Oskarinen, dan ada Tim Berners-Lee Bilvin. Yaitu perkembangan internet di Indonesia. Negara Indonesia menjadi negara pertama kali yang terhubung dengan internet global. Internet yang pertama kali digunakan di negara Indonesia adalah jaringan nirkabel generasi ketiga atau 3G. Jaringan nirkabel akan selalu mengalami kemajuan dan perkembangan yang memiliki fitur dan teknologi yang lebih canggih. 3G memiliki kecepatan transmisi yang berkisar antara 384 kbps. Awal adanya internet di Indonesia mulai pada tahun 1990-an, dan kala itu lebih dikenal dengan sebutan Paguyuban Network, karena adanya rasa antusiasme, keikutsertaan, persaudaraan, dan bahu-membahu yang terasa hangat antar penyelenggara. Internet Protokol atau IP pertama dari Indonesia yang didasarkan pada catatan Huis Arin dan Apnik, yaitu UI Netlab 192.41.206/24 yang didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada tanggal 24 Juni 1988. Adapun tokoh-tokoh yang ikut berkontribusi dalam awal pembangunan internet Indonesia dalam menciptakan unsur-unsur sejarah jaringan komputer di Indonesia pada tahun 1992 sampai 1994, yaitu Suryono Adi Sumarta, RMS Ibrahim, Robi Subiakto, Putu, Ono W. Purbo, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Muhammad Ihsan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian internet. Istilah internet berasal dari bahasa Latin inter yang berarti antara. Secara kata per kata, jaringan penghubung atau antara. Internet merupakan singkatan dari Interconnection Network yang merupakan kumpulan jaringan-jaringan komputer yang terhubung secara teratur. Jaringan-jaringan tersebut diatur oleh sebuah protokol yang disebut dengan Transfer Control Protocol atau Internet Protokol. Internet menghubungkan berbagai jaringan yang tidak saling bergantung satu sama lain sedemikian rupa, sehingga mereka dapat berkomunikasi. Jadi salah satu fungsi dari internet yaitu untuk berkomunikasi antar individu atau kelompok. Baik, selanjutnya konsep internet. Yang pertama, komputer. Komputer adalah sebuah teknologi yang memiliki fisik berupa alat elektronik yang di dalamnya dapat digunakan untuk mengelola, menyimpan, memproses data atau informasi. Lalu ada internet. Internet atau interconnect networking adalah sebuah jaringan besar yang saling menghubungkan antara komputer dengan teknologi lainnya di seluruh dunia. Internet terdiri dari jutaan jaringan komputer yang terhubung satu dengan yang lainnya melalui jaringan komunikasi kabel atau nirkabel.
Selanjutnya, dalam konsep yang luas, internet juga mencakup berbagai aplikasi dan layanan yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai aktivitas online, seperti penggunaan email, browsing web, media sosial, video streaming, telekonferensi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Internet juga telah menjadi aspek penting dalam kehidupan manusia, khususnya manusia modern, dan juga telah membawa banyak manfaat bagi manusia tersebut. Sekarang ini, internet tidak hanya ada dalam televisi saja, tetapi juga bisa pada smartphone, komputer, laptop, tablet, smart door, microwave, dan lain sebagainya. Internet juga dapat digunakan untuk sebuah penelitian, pekerjaan, bisnis, budaya, dan pendidikan baik dari skala lokal maupun internasional. Untuk yang selanjutnya adalah tentang karakteristik internet. Pada makalah kami ataupun pada materi kami yang kami input atau kami tuliskan dalam makalah kami, ada beberapa karakteristik internet yang diungkapkan oleh mereka yang ahli dalam bidangnya. Yang pertama adalah menurut Henry S. Asbaugh, di mana beliau mengatakan bahwasannya internet itu memiliki karakteristik dan sifat serta keunggulannya. Antara lain adalah kemudahan untuk menyebar dan diakses, kemudian tidak terbatas. Selanjutnya adalah real time ataupun waktunya nyata, kemudian biaya yang murah dan memiliki interaktivitas yang tinggi. Itu menurut Henry S. Asbaugh. Selanjutnya adalah menurut Martin, di mana menurut beliau bahwasanya internet itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah memiliki menu-menu ataupun fitur yang memberikan sebuah kebebasan kepada penggunanya terkait dengan norma generasi milenial. Yang selanjutnya adalah menurut Wang, di mana Wang mengatakan bahwasanya internet memiliki kemampuan untuk memotivasi dan menginspirasi para pendidik dan dapat memungkinkan mereka untuk memberikan ataupun mengajar siswanya materi-materi yang ada dengan kemampuan masing-masing dan dibantu oleh internet itu. Dengan adanya internet ini tentu memberikan kemudahan di dalam bidang pendidikan. Internet telah berhasil mengubah arah pendidikan tradisional menjadi lebih modern dengan bantuan internet tersebut. Aktivitas siswa yang dituntut untuk sedikit lebih memahami karena adanya keterbatasan antara jarak dan sumber informasi telah berhasil diatasi oleh internet tersebut. Ya, setiap inovasi pasti memiliki dampak positif dan dampak negatif. Begitupun juga dengan adanya internet yang dipergunakan untuk kepentingan dunia pendidikan. Adapun dampak positifnya yaitu pertama, dengan adanya internet, pendidikan dapat tersebar ke seluruh penjuru tanah air, bahkan ke seluruh penjuru dunia. Dan daya tampung pelajar yang tidak ada batasnya dikarenakan tidak memerlukan ruang kelas untuk kegiatan belajar, jadi bisa dalam jumlah yang banyak. Nah, dua, dalam proses pembelajaran memiliki waktu yang tidak ada batasnya seperti pelajaran biasa pada tatap muka, jadi bisa kapan saja. Nah, yang ketiga, materi pembelajaran yang akurat dan terkini bisa didapatkan dengan mudah. Dan yang keempat, pembelajaran bisa dilakukan secara interaktif dengan cara yang menarik perhatian siswa, bisa dengan cara menonton video atau mendengarkan audio. Nah, ada pun dampak negatif yang disebabkan internet bagi dunia pendidikan ini. Yang pertama, di sini peran guru itu menjadi tergeser ya. Dan yang kedua, tidak semua tempat mampu menyediakan fasilitas internet yang mumpuni. Dan yang ketiga, kurangnya penguasaan bahasa asing dan komputer yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, yang keempat, pada zaman yang modern ini banyak orang itu sangat bergantung dengan dunia maya, dengan dunia internet. Seperti contohnya orang yang kecanduan dengan game online. Nah, jika sudah kecanduan dengan game online ini bisa membuat mereka lupa waktu dan lupa apa kewajiban mereka sesungguhnya. Baik, sekian penjelasan dari kelompok 1. Apabila ada salah kata kami memohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.